Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Zahratul Jannah, Nurhaini, dan Agung Ramadan ingin memaparkan materi yang berjudul fitohormon. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu hormon. Hormon merupakan senyawa organik yang diproduksi oleh suatu bagian tubuh dalam konsentrasi kecil dan diangkut ke bagian lain yang nantinya dapat mempengaruhi sel ataupun organ target sebagai bentuk dari respon fisiologis. Maka hormon ini berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Beberapa zat yang ada di hewan memiliki sifat yang sama pada zat di tumbuhan. Maka para ahli menyebutkan fitohormon sebagai hormon yang ada di tumbuhan. Maka fitohormon atau hormon tumbuhan diartikan sebagai senyawa organik non-nutrisi yang disintesis pada bagian tertentu di suatu tumbuhan kemudian ditranslokasikan ke bagian lain pada tumbuhan. Dengan bagian tumbuhan yang ditranslokasikan tersebut akan memberikan respon baik secara fisiologis, morfologis, ataupun biokimia. Adapun ciri-ciri fitohormon. Yang pertama merupakan senyawa organik hasil biosintesis tumbuhan itu sendiri. Yang kedua dapat ditranslokasikan ke bagian tumbuhan yang lain. Yang ketiga, tempat pembuatan atau biosintesisnya berbeda dengan tempat bekerjanya. Yang keempat, aktif dalam konsentrasi yang rendah. Secara fisiologis, hormon pada tumbuhan atau fitohormon ini diartikan sebagai penyampaian pesan antar sel yang dibutuhkan untuk mengontrol siklus hidup pada tumbuhan, seperti perkecambahannya, perakaran, pembungaan, pembuahan, maupun pertumbuhannya. Selanjutnya ada jenis-jenis fitohormon yang terbagi menjadi dua berdasarkan fungsinya. Yang pertama, hormon yang berperan dalam pemicu pertumbuhan, misalnya auksin, sitokinin, giberalin, dan etilen. Sedangkan yang kedua, hormon yang berperan dalam menghambat pertumbuhan, misalnya asam absitat. Sejarah singkat auksin. Di tahun 1880 dalam bukunya yang berjudul The Power of Movements in Plants, Charles Darwin telah menjelaskan mengenai pengaruh cahaya terhadap arah pergerakan dari Coleoptile Phalaris canariensis rumput kenari. Senyawa tersebut adalah auksin. Darwin melakukan percobaan fototropisme pada Coleoptile dan menyimpulkan bahwa stimulus pertumbuhan pada suatu tumbuhan diproduksi di bagian ujung Coleoptile dan kemudian ditransmisi ke zona pertumbuhan. Seperti yang dijelaskan pada gambar, dari gambar sebelah kiri termasuk tanaman yang ujung Coleoptile-nya membengkok ke arah cahaya. Di gambar yang tengah, saat ujung Coleoptile-nya dibuang, tumbuhan tidak membengkok ke arah cahaya. Dan pada gambar sebelah kanan, bagian ujung tanamannya ditutup. Akibatnya tanaman tidak membengkok ke arah cahaya. Istilah auksin dipergunakan untuk menyebutkan zat kimia yang memberikan peningkatan pemanjangan dari suatu coleoptile. Auksin ini disintesis di dekat meristem pucuk di bagian pucuk batang maupun jaringan-jaringan yang masih muda, contohnya pada daun muda atau daun yang masih muda. Auksin ditransport secara polar, yaitu mengalami pergerakan menuju bawah batang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan konsentrasi auksin di ujung akar, ujung batang, ataupun bagian lainnya. Meskipun auksin ditranslokasikan ke semua bagian tanaman atau tumbuhan, tetapi semua bagian tidak mendapatkan jumlah auksin yang sama. Kadar auksin yang berbeda-beda inilah yang menyebabkan adanya perbedaan respon pada tumbuhan. Respon yang diberikan ada yang mendapatkan respon positif, yaitu dengan merangsang pertumbuhan, dan juga ada yang mendapatkan respon negatif untuk menghambat pertumbuhan. Macam-macam auksin. Para ahli sering menyamakan hormon asam indol asetat atau IAA dengan auksin. Sebenarnya pada tanaman tidak hanya terkandung senyawa IAA,
Terdapat pula 3 senyawa yang memiliki struktur mirip dengan IAA. Ketiga senyawa tersebut adalah yang pertama ada asam 4-kloroindoasetat atau 4-kloro-IAA. Senyawa ini banyak ditemukan pada biji leguminase yang masih muda. Yang kedua ada asam fenilasetat atau PAA. Senyawa ini dapat dijumpai pada hampir seluruh jenis tumbuhan. Jumlah PAA di dalam tumbuhan jauh lebih banyak dibandingkan dengan IAA, tetapi respon yang diberikan oleh PAA tidak seefektif yang IAA. Yang ketiga ada asam indol butirat atau IBA. Awalnya IBA dianggap sebagai auksin tiruan. Ternyata IBA merupakan senyawa yang juga ditemukan hampir di seluruh jenis tumbuhan. IBA banyak terdapat pada daun tanaman jagung dan beberapa tanaman dikotil. Dalam melakukan kerja, hormon auksin juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti cahaya, gaya berat, dan kadar atau konsentrasi auksin. Fungsi dan aktivitas auksin. Pertama, memacu proses pemanjangan sel atau pertumbuhan. IAA yang merupakan jenis auksin memiliki kemampuan dalam menginduksi pemanjangan sel pada bagian batang. Tempat utama terjadinya sintesis auksin adalah di meristem tunas apikal. Yang kedua, menghambat pembentukan tunas lateral sehingga mengakibatkan terjadinya dominasi apikal. Adanya zat penghambat di daun muda menyebabkan terjadinya dominasi apikal. Apabila bagian apeks tajuk di batang dipangkas lalu diberikan auksin di bagian terpangkas tadi, maka kuncup samping akan mengalami perkembangan, tetapi arah dari pertumbuhan cabangnya tegak ke atas. Ketiga, membentuk akar adventif. Auksin dapat memicu pembentukan akar liar pada batang tanaman. Contohnya, pada tanaman apel terdapat akar di bawah cabang pada daerah antar nodus. Kemampuan auksin dalam membentuk akar adventif dan akar lateral menyebabkan auksin banyak dikomersialkan di bidang pertanian, terutama dalam hal perbanyakan tanaman dengan metode stek. Jika daun, batang, maupun bagian tumbuhan lainnya dipotong, lalu diberi auksin dalam bentuk serbuk pengakaran, maka akan mendorong terbentuknya akar adventif di bagian permukaan tumbuhan yang terpotong tadi. Jenis hormon auksin sintetik yang biasa digunakan oleh para petani dalam memperbanyak tumbuhan dengan metode stek adalah IBA dan NAA. Keempat, merangsang terbentuknya xilem dan phloem oleh kambium, menjaga elastisitas dinding sel, dan membentuk dinding sel primer atau dinding sel yang pertama kali dibentuk pada tumbuhan. Hormon auksin bekerja sama dengan giberalin dalam memicu pertumbuhan jaringan pembuluh dan mendorong terjadinya pembelahan sel pada kambium pembuluh yang menyebabkan diameter batang suatu tanaman bertambah. Kelima, menghambat rontoknya buah dan merangsang pengguguran daun atau absisi. Hal ini disebabkan karena auksin pada tanaman dapat bereaksi dan menghasilkan senyawa-senyawa inhibitor, salah satunya etilen, sehingga proses absisi pun terhambat. Keenam, membantu proses pembuatan buah tanpa biji atau partenokarpi. Partenokarpi adalah proses pembentukan buah yang terjadi tanpa adanya proses penyerbukan, sehingga tidak ada pembuahan. Bunga yang tidak mengalami penyerbukan dapat merangsang perkembangan buah tanpa biji. Partenokarpi bisa terjadi dengan pemberian campuran IAA dan lanolin pada stigma. Ketujuh, mendorong terbentuknya serabut-serabut akar dan akar lateral. Guna mengoptimalkan penyerapan air dan mineral pada tumbuhan, diperlukan adanya serabut-serabut akar dan akar lateral. Kedelapan, sebagai herbisida. Pada bidang pertanian, auksin juga banyak dimanfaatkan sebagai herbisida. Salah satunya adalah 2,4 dinitrofenol atau 2,4-D.
yang dapat meminimalisir jumlah gulma berdaun lebar, misalnya dandelion, jika disemprotkan ke tumbuhan serialia atau di padang rumput. Kesembilan, penyebab gerak pada tumbuhan yakni fototropisme dan geotropisme. Fototropisme merupakan salah satu bentuk gerak pada tumbuhan yang gerakannya menuju ke arah datangnya cahaya atau sinar, karena adanya pemanjangan sel pada bagian tumbuhan yang terkena cahaya atau tersinari. Sedangkan geotropisme merupakan gerakan tumbuhan ke arah pusat gravitasi bumi, dan terbagi menjadi dua, yaitu geotropisme positif dan negatif. Positif apabila searah dengan gravitasi, dan negatif apabila berlawanan dengan arah gravitasi. Dan geotropisme ini berkaitan dengan auksin yang ada pada tanaman. Kesepuluh, absisi. Terjadinya pemisahan pada suatu bagian atau organ tanaman secara alamiah dikenal dengan istilah absisi. Selain dipengaruhi oleh faktor alami seperti panas dan lain sebagainya, konsentrasi atau kadar auksin juga berpengaruh. Ketika konsentrasi atau kadar auksin yang tinggi dapat menghambat inhibitor dalam terjadinya absisi, sedangkan konsentrasi auksin yang rendah dapat justru mempercepat absisi pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu hormon giberalin. Sejarah singkatnya, pada tahun 1930, Yabuta dan Hayashi berhasil mengisolasi senyawa aktif yang terdapat pada Gibberella fujikuroi. Senyawa tersebut diberi nama giberalin. Pada tahun 1951, Stodola dan kawan-kawannya mencari tahu mengenai substansi yang terdapat pada jamur tersebut. Alhasil mereka berhasil menemukan giberalin A. Pada akhir Perang Dunia Kedua, barulah para peneliti di luar Jepang tertarik akan penelitian ini di saat tim ahli yang berasal dari Inggris dan Amerika Serikat mengunjungi Jepang. Saat kunjungan tersebutlah mereka baru menyadari adanya penelitian-penelitian terkait giberalin. Nah, teman-teman, giberalin merupakan senyawa yang tergolong ke dalam diterpenoid tetrasiklik yang memiliki rangka N-giberalin yang disebut N-kauren. Struktur dasar dari giberalin ini kerangka giban dan kelompok karboksil bebas. Giberalin merupakan hormon yang berpengaruh dalam proses perkembangan dan perkecambahan pada suatu tanaman saat bekerja sama dengan matahari. Nah, sifat-sifat hormon pada giberalin ini yang pertama berbentuk kristal, yang kedua mudah larut dalam metanol, etanol, dan aseton. Kemudian yang ketiga sedikit larut dalam air dan larut sebagian dalam etil asetat. Macam-macam giberalin. Yang pertama ada giberalin endogen, terdiri dari giberalin A1 sampai dengan giberalin A58. Kemudian yang kedua ada giberalin sintetik, terdiri dari giberalin A3, tetapi ada juga giberalin A4, giberalin A7, dan giberalin A9. Kemudian faktor yang mempengaruhi kerja hormon, pemberian giberalin pada suatu tanaman tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan maupun produksi tanaman tersebut akibat beberapa faktor penghambat. Respon dari tanaman yang diberikan giberalin bergantung pada bagian tanaman itu sendiri yang diaplikasikan dengan hormon giberalin, konsentrasi dari hormon giberalin, dan faktor-faktor yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya, fungsi dan aktivitas giberalin. Yang pertama, meningkatkan tinggi tanaman. Yang kedua, pembungaan. Meningkatkan kadar auksin dan giberalin merangsang pembentukan enzim amilase yang berguna dalam hidrolisis. Yang ketiga, partenokarpi atau buah tanpa biji. Yang keempat, mengundurkan pematangan dan pemasakan. Yang kelima, memecah massa dormansi. Yang keenam, stimulasi aktivitas kambium dan perkembangan silem. Yang ketujuh, meningkatkan kadar auksin. Selanjutnya, hormon sitokinin.
Sejarah sitokinin. Sitokinin mulanya ditemukan oleh Gottlieb Haberl di Australia pada tahun 1914. Beliau mulanya dapat mendorong pembelahan sel yang menghasilkan kambium gabus, serta mampu memulihkan luka pada umbi kentang yang telah dipotongnya. Kemudian pada tahun 1940-an ditemukan senyawa yang memacu sitokinesis yang berasal dari endosperma buah kelapa muda oleh Johannes van Overbeek. Lalu pada tahun 1950-an Paul Koekkoek dan beberapa temannya berhasil mempertegas penelitian Haberland bahwa penelitian hormon auksin yang memacu pertumbuhan dari biakan tanaman. Penelitian ini mendapati bahwa sel hasil potongan dari empulur tembakau melakukan pembelahan lebih aktif dan lebih cepat jika diberikan potongan jaringan pembuluh di bagian atas jaringan tersebut. Kemudian, P.C. Stewart pada tahun 1950-an berhasil menemukan berbagai jenis sitokinin yang terdapat di dalam endosperma cair kelapa dengan menggunakan teknik biakan jaringan. Nah, berdasarkan penelitian ini, Latham pada tahun 1974, jenis sitokinin yang paling aktif dalam endosperma cair kelapa adalah zeatin dan zeatin ribosida. Kemudian, fungsi dari hormon sitokinin ini merupakan senyawa yang memiliki struktur seperti adenin yang mampu memacu terjadinya pembelahan sel. Struktur kimianya, sitokinin memiliki rantai samping yang kaya akan karbon dan hidrogen yang melekat di nitrogen bagian puncak cincin purinnya. Bentuk dasar sitokinin adalah 6 aminopurin atau yang dikenal dengan nama adenin menjadi penentu aktivitas dari setiap sitokinin. Rantai yang panjang dan adanya double bond dalam rantai tersebut dapat meningkatkan aktivitas dari sitokinin. Macam-macam sitokinin. Yang pertama, sitokinin alami, contohnya zeatin dan kinetin. Yang kedua, sitokinin buatan atau sintetik, contohnya 6-benzimaminoviril atau BAP dan tidiazuron 2-IP. Fungsi dan aktivitas hormon sitokinin. Yang pertama, mendorong pembelahan sel, sitokinesis, dan diferensiasi sel. Yang kedua, mengatur dominansi apikal. Yang ketiga, efek anti penuaan. Yang keempat, memacu pembesaran sel pada kotiledon. Yang kelima, memacu perkembangan kloroplas dan sintesis klorofil. Kemudian yang keenam, mengendalikan pembentukan dan perkembangan dari tumor pada batang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hormon etilen. Sejarah etilen. Pada zaman Mesir kuno, etilen telah digunakan untuk menstimulasi pematangan buah. Pada zaman Cina kuno, etilena digunakan untuk mematangkan buah pir dengan cara memberikan gas etilen pada pir dalam ruangan tertutup. Pada tahun 1864, lampu jalan raya ternyata mengeluarkan gas yang dapat membuat akar mengecil dan merusak pertumbuhan. Pada tahun 1901, seorang ilmuwan Rusia bernama Dmitri Neljubov menemukan bahwa senyawa aktif tersebut adalah etilena. Pada tahun 1917, seorang ilmuwan bernama Daub menemukan bahwa etilena dapat menyebabkan absisi atau kerontokan. Pada tahun 1934, seorang ilmuwan bernama Jen menemukan penjelasan mengenai sintesis etilena oleh tanaman. Dan pada tahun 1935, Kruger menemukan bahwa etilena merupakan hormon tumbuhan yang berperan dalam pemantakan buah dan penghambatan jaringan vegetatif. Selanjutnya yaitu pengertian etilen. Etilen merupakan senyawa organik yang paling sederhana yang dikenal sebagai alkena yang mengandung ikatan rangkap karbon. Etilen ini adalah gas yang tidak berwarna dan mudah terbakar, memiliki rasa dan bau yang manis. Sumber alami etilen termasuk
gas alami dan minyak bumi. Etilen juga merupakan hormon alami pada tumbuhan, di mana ia menghambat pertumbuhan dan mendorong gugurnya daun. Sedangkan pada buah-buahan, di mana ia mendorong pematangan buah. Selanjutnya, manfaat etilen. Etilen sering dimanfaatkan oleh para distributor dan importir buah. Buah dikemas dalam bentuk belum masak saat diangkut pedagang buah. Setelah sampai untuk diperdagangkan, buah tersebut diberi etilena atau diperam sehingga cepat masak. Selanjutnya yaitu fungsi etilen. Yang pertama, jika kontraksinya lebih tinggi dari hormon auksin, maka dapat menghambat pembentukan batang, bunga, dan akar. Yang kedua, merangsang pembentukan bunga bersama-sama dengan auksin. Yang ketiga, membantu proses pematangan buah. Yang keempat, merangsang pertumbuhan akar dan batang. Yang kelima, membentuk akar adventif. Yang keenam, merangsang absisi buah dan daun. Yang ketujuh, merangsang induksi sel kelamin betina bunga. Yang kedelapan, membantu pemekaran bunga. Dan yang kesembilan, bisa digunakan sebagai obat bius. Faktor yang mempengaruhi gas etilen. Yang pertama, kecepatan aktivitas fisiologis buah dan beberapa stres yang dikenakan pada buah seperti stres mekanis, yaitu melalui sentuhan dan gesekan. Yang kedua, stres kimiawi yang dikarenakan rangsangan senyawa-senyawa kimia. Selanjutnya, stres termal karena panas serta adanya perlukaan pada buah. Hormon ini ditemukan pada tahun 1963 oleh Frederick Adicott, di mana Adicott sukses mengisolasi senyawa absisin 1 dan 2 dari tumbuhan kapas. Senyawa absisin 2 kelak disebut asam absisat, yang disingkat ABA. Pada saat yang bersamaan, dua kelompok lain yang masing-masing dipimpin oleh Philip Reich dan Van Stevenage juga memainkan penelitian terhadap hormon tersebut. Asam absisat merupakan hormon tumbuhan yang berupa molekul dengan 15 atom karbon. Asam absisat dihasilkan secara alami oleh tumbuhan, selain dihasilkan juga oleh alga hijau dan cendawan. Yang pertama, berperan dalam pemulaian dormansi biji dan juga berperan dalam pengguguran daun. Yang kedua, berperan dalam menghadapi kondisi lingkungan yang kering. Dan yang ketiga, berperan dalam menghadapi kondisi lingkungan dengan suhu rendah dan kadar garam yang tinggi. Macam-macam asam absisat. Yang pertama, asam absisat endogen, di mana asam absisat yang diproduksi secara alami dalam tubuh tumbuhan. Dan yang kedua, asam absisat eksogen, yang di mana diproduksi oleh manusia atau dihasilkan ekstraksi dari beberapa spesies tumbuhan. Biosintesis asam absisat. Biosintesis asam absisat terjadi di daun sebagai tempat sintesis utama. Bisa juga terjadi di batang dan juga akar. Pada daun ada 3 tempat yang berperan dalam biosintesis asam absisat, yaitu yang pertama sitosol sebagai tempat sintesis. Yang kedua kloroplas, yaitu sebagai tempat akumulasi. Dan yang ketiga yaitu dinding sel. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai fitohormon tumbuhan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.